Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala taqwa khaira zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akbarul jawadul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mausufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasuli sayyidina sanadil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salamatan daimani mutalazimani madmal khairu ma'lufan wa salim tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita pada siang ini bisa salat Jumat di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ke-18. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal ibadah kita semuanya diperkuat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga keikhlasan dan harapan minta ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan niat kita untuk dalam ibadah ini. Semoga kita akhirnya nanti dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba yang muttaqin la'allakum tattaqun, yaitu hamba yang mendapat predikat takwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk kesekian kalinya dalam hidup kita Ramadan datang lagi. Semoga bukan hanya ritual rutin tahunan yang datang lalu pergi lagi tanpa ada bekas yang berarti. Semuanya kembali kepada kita. Sebanyak apa kita mengisi Ramadan, sebanyak itu pula yang akan Allah berikan kepada kita melalui Ramadan. Semakin kita memuliakan Ramadan, semakin mulia juga kita karyanya. Hadirin rahimakumullah, Ramadan memiliki tempat tersendiri dalam tiap kalbu seorang muslim. Kedatangannya diharapkan, kehadirannya dinikmati, dan kebepergiannya disesali. Kalau saja manusia tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, pastilah mereka berangan-angan. Seandainya semua bulan itu adalah Ramadan, seandainya selama 12 bulan itu jadi Ramadan. Demikianlah sang Nabi mengibaratkan nilai lebih Ramadan di atas bulan-bulan lainnya. Alangkah agungnya Ramadan, alangkah kita mencintainya Ramadan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Wa ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannu an takuna sanatu kulluha ramadan. Li'anna al-hasanati fihi ma satami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan yang terkumpul dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya 12 bulan itu menjadi Ramadan. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan, ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, paling tidak ada beberapa alasan mengapa kita mencintai Ramadan, mengapa kita harus memuliakan bulan Ramadan yang datangnya hanya setahun sekali ini.
Ya, alasan itu bisa jadi ditambah atau bertambah dengan sendirinya. Tapi mari kita lihat kenapa bulan Ramadan itu begitu mulia. Yang pertama, karena di bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan, baik dari Lauh Mahfud ke langit dunia, maupun dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dan tanggal 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pendapat beberapa ulama yang lain mengatakan tanggal 27 Ramadan. Tapi yang penting kita pahami bahwasanya Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Pada bulan ini pula Al-Quran dibaca ulang oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam. Setiap tahun hal ini berlangsung sehingga khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril alaihissalam menghatamkan 2 kali di waktu tahun wafatnya Rasulullah SAW. Dari sinilah mungkin tradisi tadarusan itu bermula. Tentu saja bukan hanya membaca Al-Quran yang ditekankan, tetapi tadabbur, memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilainya dalam kehidupan adalah tahap lanjut dari membaca yang perlu dicamkan. Sangat pas jika di bulan Al-Quran kita menambah frekuensi bacaan tadabbur, pemahaman dan pengamalannya, dan penyebaran nilai Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, artinya 1 menit di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 60.000 menit di waktu yang lain. Beribadah 1 menit di malam itu lebih baik dari beribadah sebanyak 60.000 menit di waktu yang lain. Atau sebanding dengan 41 hari, 41 malam lebih. Ini merupakan anugerah khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaannya di 10 malam terakhir Ramadan hendaknya mulai dipersiapkan untuk dibidik sejak awal Ramadan. Hanya orang yang sukses pada awal dan pertengahan Ramadan yang paling pantas mendapatkan optimalnya Lailatul Qadar. Sebaliknya, hanya orang bodohlah yang tidak peduli dengan adanya Lailatul Qadar. Pendeknya umur umat Nabi Muhammad SAW menjadi terasa sangat berbobot dengan hadirnya 1 malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 83 tahun 4 bulan. Itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Subhanallah. Ramadan bulan ampunan, bulan maghfirah. Ampunan itu lebih khusus ditujukan kepada orang-orang yang syam dan yang qiyam. Puasa di siang hari dan bangun salat di malam hari. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, yaitu mengharap pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga yang mendirikan salat malam, ya, yang mendirikan salat di bulan Ramadan, salat sunnah, ya, baik itu tarawih, salat hajat, witir, tasbih, awabin maupun salat-salat lainnya, maka Allah juga akan memberikan ampunan kepada mereka yang mengajarkan. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim. Demikian Nabi Muhammad SAW, dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang telah lalu. Bagi dosa besar, maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak adil bagi orang yang baru korupsi miliar rupiah lalu berharap dosanya diampuni dengan qiyam dan siam di saat itu. Kembalikan hak orang lain, minta maaf dan bertaubat kepada Allah. Itulah jalannya taubat yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafar. Al-Qur'an wa hafizul lisani wa mut'imil jani wa shaimi fi sahri Ramadan."
surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu mereka yang membaca Al-Quran, yang mereka yang menjaga lisannya, mereka yang mau memberi makan kepada orang yang lapar, dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisil ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanad." Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu pengajian di bulan Ramadan, maka Allah mencatat tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun, dan dia akan bersamaku. Wa yakunu ma'iya tahtal ars, dan dia akan bersamaku di bawah panji-panji ars. Man dawama 'alal jama'ati fi Ramadana atahu Allah Ta'ala bi kulli ra'atin madinatan tamla'u min ni'amillah Ta'ala. Barang siapa yang melanggengkan salat berjamaah di bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi satu kota yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man barra walidayhi fi Ramadani yanalu natrallahu Ta'ala birahmati. Dan barang siapa yang berbaik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memperoleh perhatian Allah dan kasih sayangnya. Wa ana kafilun fil jannah, sedang saya menjaminnya di dalam surga, kata Rasulullah. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, alasan lain kemuliaan Ramadan ini ya disebutkan apabila permulaan bulan Ramadan, maka diikatlah semua setan dan jin yang durhaka. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Tidak sebuah pintu pun yang dibuka. Dan dibukalah semua pintu surga. Dan sebuah pintu pun, dan tidak sebuah pintu pun yang ditutup. Dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman 3 kali. Apakah ada orang yang minta? Maka akan aku beri permintaannya. Apakah ada orang yang bertobat? Maka akan ku beri tobat kepadanya. Dan apakah ada orang yang minta ampun? Maka akan kuberi ampun. Inilah salah satu dari sekian alasan kenapa Ramadan itu mulia, agung, dan berkah sekali bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, puasa sangat istimewa posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-saumuli wa ana azibi." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya puasa tersebut. Jadi istimewa sekali. Puasa itu untuk Allah. Dan hanya Allah yang bisa membalas berapa dari pahala yang harus diberikan kepada hambanya. Berapa besarnya, ini ulama enggak ada yang tahu. Cuma memberikan satu kisaran. Besarnya pahala bergantung pada keikhlasan kita, kesungguh-sungguhan kita menjaga serat puasa, dan keimanan kita kepada Allah bahwasanya berpuasa hanyalah untuk Allah, ya. Dan kita betul menjaga serat puasa dengan baik, dan kita menjaga benar-benar puasa yang kita lakukan ini memberikan satu toladan, memberikan pendidikan kepada kita, keluarga kita dan semuanya, dan memberikan kebaikan untuk hidup kita. Dan inilah pahala yang besar nantinya. Maka dari itu, puasa ini adalah puasa yang sirriyah, yang diam-diam, nggak ada orang tahu. Kita tidak tahu orang itu puasa atau tidak, ya, karena dia bisa mengatakan saya berpuasa, padahal dia tidak puasa. Yang tahu hanyalah Allah dan dia sendiri. Inilah posisi tingginya puasa, karena puasa ini merupakan ibadah yang diam-diam atau puasa sirriyah, samar, nggak ada yang tahu. Hadirin rahimakumullah. Dan suatu riwayat, ya, Rasulullah bersabda, apabila sudah hari kiamat, maka datanglah satu kaum yang bersayap seperti sayapnya burung, dan mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Penjaga surga bertanya kepada mereka, siapakah kamu sekalian? Mereka menjawab, kami sekalian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjaga surga itu bertanya, apakah kamu mengetahui hisab? Mereka menjawab, tidak. Kemudian penjaga surga itu bertanya lagi, apakah kamu tahu jembatan Shiratal Mustaqim? Mereka
menjawab, tidak. Penjaga surga bertanya lagi, dengan apa kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini? Mereka menjawab, kami telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia. Maka kami dimasukkan di surga di akhirat dengan diam-diam pula. Subhanallah. Ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah harus dilakukan dengan samar. Tidak perlu kita tunjukkan pada orang. Termasuk ibadah lainnya. Ya, termasuk ibadah ya infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu harus diam-diam. Karena yang tahu hanya beda dengan ibadah lainnya yang enggak diam-diam. Ibadah sholat. Orang tahu kata kita sholat ibadah dengan gerakannya Allah Akbar. Ibadah zakat memang wajib. Kita orang tahu kalau kita membawa barang jatuh lalu diberikan kepada ya orang yang berhak menerimanya. Itu kalau puasa sangat beda. Ibadah yang sama dan tidak ada yang tahu. Inilah kehebatan bulan Ramadan sehingga puasa itu langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah sendiri yang membalasnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah tentang masalah bulan Ramadan, fadilahnya dan keutamaannya serta kemuliaannya. Semoga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan maunah, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai menjelang akhir Ramadan kita mampu menuntaskan dengan baik dan mampu melaksanakan dengan syariat ibadah puasa dengan benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati qataran nasa 'alaiha. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati qataran nasa 'alaiha. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.